Universitas Tirtayasa. Bergabunglah, kasih mereka kesempatan untuk berkarya di Banten ini. Saya mantan ketua ABJI, Asosiasi Pemuda Jamur Indonesia, seprovinsi Banten. Sekarang mati enggak hidup enggak. Karena dan saya coba dong gerak-gerak dong. Rambut ini kemampuan Banten. Batasnya apa Banten tidak mulia? Mulia. Saya yakin Banten mulia. Baik. Tepuk tangan dong. Bukan itu aja, Mas. Nah, sekarang saya bergabung dengan Gapoktan Karya Agung Cimanggu, Pak. Kata Bapak betul apa yang dikatakan Pak Hadi Yoyo sebagai wakil raya, saya menetaskan hati saya terenyuh. Betul Pak, Bapak tahu jiwa rakyat, Pak. Begitu menekan dari Pak Kadis yang namanya Pak Haji Agus Tauhid. Masya Allah. Keilmuan dan praktek di lapangan betul. Tapi ada satu yang membuat saya greget ini. Kenapa tidak bersih ketanggungan ini? Kenapa? Kalau ini udah masa sih, Banten 22 tahun sudah merdeka. Jadi provinsi, tolong step by step dong, nyata dong, berkarya. Kasih yang terbaik untuk masyarakat Banten. Selanjutnya, di Gapoktan itu Pak, Bapak sangat mengakui, tadi itu desa apa tuh Pak, yang tadi katakan? Pak Haji Kertaraharja, Masya Allah, sampai itu saya dulu pernah melihat panen pagelaran Patia sampai kemudian sampai Cikus itu ke musim hujan, don sekali. Dan itu murah harganya. Yang lucunya dari provinsi Banten, dari kecamatan Pagelaran Patia itu dibawa ke Kerawang Pak. Saya ikut mengawal Pak. Dibawa ke Kerawang, di Kerawang dibawa lagi ke Pandeglang atau ke Banten. Luar biasa. Apa teknologi? Kami dari Gapoktan Karya Agung Cimanggu ya. Yang saya butuhkan adalah kulak. Apa kulak Pak Haji? Bukan jelek aja Pak. Kulak itu jadi barang yang jelek itu ya bisa lebih bagus. Nah saya kan jual beras sekarang Pak. Kalau saya beras saja cooler, maaf Pak, saya sedang Gapoktan Karya Agung ini sedang mengejar label putih untuk standar nasional Indonesia. Nah ibu kita berkarya Bu. Supaya apa? Supaya nanti beras di Banten ini berstandar nasional. Saya yakin Pak Haji Agus itu berstandar nasional. Saya pernah baca di sedikit tulisan Pak Haji Agus dulu. Kita provinsi Banten bisa menyumbang di atas 1% untuk stok bulog nasional. Pandeglang ya? Pandeglang Pak ya? Oh hebatnya orang Pandeglang nih. Ya, Pandeglang. Dan saya kecil Pak, 10% kok perlu. Asal disandingkan dengan teknologi. Yang gimana? Pak Haji Agus tadi 6-7 ton. Saya kemarin ketemu dengan profesor ahli pertanian. Dek, kasih kesempatan. 11 ton kita sanggup. Wow. 11 ton. Wah, melimpah ruah. Dan bukan itu aja pertanian, bukan sawah saja, bukan. Betul. Ada jamur. Apa saja mampu di Gunung Karang, mampu di Gunung Polosari, mampu di Gunung Hasepan, mampu seprovinsi Banten. Coba tolonglah fokus. Kalau tekniknya begini saja, namanya petani Pak, mati enggak hidup. Baik. Ya, itu aja. Mohon maaf nih. Baik. Saya ke Pak Yayan kembali. Pak, berbicara terkait kesejahteraan petani, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Baron, juga Pak Kadis, bahwa sebenarnya mungkin kalau kata Pak Kadis perlu diversifikasi usaha, begitu ya Pak ya? Bagaimana Bapak menilai hal ini? Saya simpel saja menyampaikan karena memang saya selalu berada di pekampungan bersama-sama para petani, nelayan, dan para pedagang kecil juga. Tentu tidak lepas dari para pengusaha-pengusaha besar. Bahwa berkaitan dengan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani atau di bidang pertanian, kita harus telisik terkait dengan persoalan yang tidak begitu sakral tapi membuat mati. Salah satunya adalah perbandingan antara harga pupuk yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk menghasilkan hasil panen yang begitu sesuai harapan atau begitu baik. Ini mau bagaimana bisa masyarakat sejahtera, petani sejahtera, beli pupuk mahal ketika hasil panen tidak laku karena akses jalan yang membuat harga murah. Nah, intinya sinkronisasi persoalan yang sangat krusial. Pertama, kita berikan bantuan hand traktor kepada masyarakat, kepada para kelompok tani. Tentu harus dengan regulasi bahwa traktor itu bagaimana caranya kita perjuangkan agar bisa diisi BBM-nya itu dengan solar atau yang mesin yang bukan diesel dengan pertalite. Jangan sampai mereka diwajibkan beli BBM yang harganya industri karena
traktor ini tidak selevel dengan alat-alat untuk alat berat, alat industri. Makanya nanti kita perjuangkan Pak, biar masyarakat ini sejahtera, para petani sejahtera, kita pandu dari hal yang terkecil. Traktor bagaimanapun wajib dan boleh menggunakan solar atau pertalit. Lalu pupuk ini jangan sampai stuck. Pupuk bersubsidi ini masih dibanggakan, masih dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi sistemnya kita harus betul-betul mengikat. Artinya jangan sampai dijual kepada tengkulak, dijual kepada sesama yang bukan haknya pun harus ada punishment-nya, harus ada ininya. Jadi intinya saya berharap kepada Pak Kadis untuk bisa melakukan koordinasi dengan dinas SDM di Provinsi Banten. Inti katanya traktor, alat-alat yang kita hibahkan, yang kita pinjamkan bukan skala industri, mohon diperbolehkan untuk menggunakan dan membeli pertalit atau solar. Baik. Kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, boleh dimulai dari ujung sana. Boleh, silakan. Singkat saja, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yayan Sujana selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Demokrat di bidang pertanian. Ya, juga yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan tokoh masyarakat Bapak Haji Abrus beserta Ibu Lilik. Ya, boleh pertanyaannya? Pertanyaan saya di sini terkait dengan apa yang diperbincangkan pada malam hari ini terkait pendistribusian traktor. Apakah setelah pendistribusian kontraktor tersebut ada sebuah evaluasi ke lapangan, apakah kontraktor itu masih digunakan atau tidak? Dan yang kedua, pertanyaan saya Bu, mohon maaf, pertanyaan kedua, ini Pak Kadis tadi saya amati ingin menganggarkan atau ingin mengusulkan traktor kembali untuk para petani di kabupaten kota seprovinsi Banten. Apakah langkah-langkah ke depan agar traktor tersebut pendistribusiannya efektif dan efisien atau tepat sasaran gitu. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh? Kita beri kesempatan untuk yang lain. Satu lagi Bu. Masih ada satu lagi boleh nggak? Boleh. Ini khusus untuk Pak Dewan dan Pak Kadis. Saya di Kecamatan Karang Tanjung di Kabupaten Pandeglang. Kebetulan saya sedang bermain ke Kecamatan Cahyadasari, ke rekan saya, ke teman saya. Mereka mengatakan bahwa di sini ada lahan tidur, Pak. Artinya lahan tidur ini tidak bisa dipergunakan apa-apa dan tidak bisa menghasilkan apa-apa kan? Nah, dan mereka ingin bagaimana caranya masyarakat di situ bisa mengelola lahan tidur tersebut demi ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebutkan namanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dari Cikdal, Bu. Saya yang terhormat kepada Langsung saja langsung aja pertanyaannya. ya. Oke, siap. Akademisi, menurut Bapak bagaimana indeks pertanian atau IP di Banten? Betulkah meningkat? Lalu bagaimana dengan alih fungsi lahan yang kerap ditemukan? Mungkin begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir barangkali ada? Cukup? Baik, kalau sudah cukup kita akan jawab pertanyaannya di segmen akhir usai jeda berikut ini. Tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten.